يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, wal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah yang hadir di Masjid Al-Islah Mujalai ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, setelah lama tak mengaji nampaknya, ala 2 bulan jom 1,5 tahun. Bulan dah lah, setahun lah biar mah. Iya, insyaAllah biar 2023 lah. 2024 boh. Jadi pastilah lupa dah lupa. Ada lupa, alhamdulillah. Akhir ke lupa keadaannya. Alhamdulillah kita bisa kembali mengaji, melanjutkan fikih doa dan zikir ini. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah pula amal kita, meningkat iman kita. Karena iman itu bertambah dengan amal saleh, berkurang dengan amal yang tidak saleh. Semoga nikmat sehat dan nikmat sempat serta ikhlas kita berbuah pahala dan kebaikan yang kita tuai insyaAllah, yang kita banggakan di saat kita berhisab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu pula yang membuat kita semakin mencintai Nabi, dan di akhirat nanti kita berhak mendapatkan syafaatnya dan dibangkitkan dekat-dekat dengannya, karena beliau adalah yang pertama masuk surga. Nah, kalau lihat dokek-dokeknya mudah-mudahan masuk barisan pertama masuk surga. Ya ndak lama, ndak serantu benang masyar sainya. Tapi oso 50.000 tahun di dunia. Sai tapi 1000 tahun di dunia. Di lama. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita dan disegerakan masuk ke surga. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita berhenti kemarin tentang tafadhuli suwar Al-Quran. Al-Quran, pertama Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diucapkannya secara hakikat, sehingga tidak ada orang bisa meniru Al-Quran. Sebab dia perkataan makhluk tidak mungkin menyerupai perkataan Al-Khaliq. Kalau perkataan Nabi masih banyak orang bisa memalsukannya, sebab Nabi masih makhluk, sehingga bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan Al-Quran adalah perkataan Allah, tak bisa ditiru oleh makhluk. Nah, karena dia perkataan Allah, maka harga dan nilainya tentu senilai Allah pula. Dan Allah tak mungkin kita nilai, wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. Mereka takkan sanggup mengukur, menilai Allah
wa ta'ala. Karena Allahu Akbar, Allah maha besar dari segalanya. Bayangkan, wal ardu nyabi'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi semuanya ini di genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit yang 7 lapis itu terlipat di tangan atau digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha besar Allah, maha tinggi Allah, maha berkuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Al-Quran itu sendiri yang merupakan perkataan Allah, ada yang punya keutamaan dari yang lain. Ada keutamaan dari satu surat ke surat yang lain. Dan surat yang paling utama kepada surat apa? Nah, adik-adik, surat yang paling utama dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Masya Allah. Jauh tidak adik-adik. Atau adik-adik juga. Nah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling utama. Dan ingat ketika kita belajar tentang keutamaan surat-surat Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah afdalu az-zikr. Quran itu adalah zikir terbaik, paling utama. Satu hurufnya saja sama dengan satu huruf Al-Quran nilainya 10 kebaikan. Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, kutibat lahu hasanah, dituliskan baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan yang itu satu itu dilipat gandakan 10 kali. Wala aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan, kata beliau, alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi harf alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Andainya tak hafal kena Quran sekali alif lam mim itu lah ulang tiai bahawa je harusnya. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, saya dibaca banyak kebaikannya. Banyak. Apalagi kalau kita membaca semuanya. Makanya Al-Quran Karim adalah menghidupkan hati, memberikan cahaya pada hati, dan membimbing kita untuk menuju selamat. Nah, Al-Fatihah adalah afdhalu suwaril Quran. Ini keutamaan ini, perbedaan dan keutamaan ini ditinjau dari sisi ma yutakallamu bihi, dari sisi apa yang disebutkan di dalamnya, bukan karena bukan kepada al-mutakallimi yang berbicara. Allah Subhanahu wa taala syai'un wahid, Allah itu adalah satu, ya, sama semua perkataannya, tapi ini disebutkan kepada kita yang membacanya. Apa maksudnya? Kalau perkataan Allah, bagi Allah sama semuanya, tapi bagi kita, ya, perkataan Allah yang mana yang paling afdal kita baca adalah surah Al-Fatihah. Kemudian isi yang terkandung di dalamnya yang paling afdal adalah surah Al-Fatihah. Oleh itu Al-Fatihah menjadi surat yang apa? Yang dibaca selalu di dalam utama ibadah kita. Apa ibadah kita paling utama? Salat. Kenapa salat? Kenapa salat paling utama? Salat yang agama, dan salat yang pertama dihitung pada hari kiamat. Salat yang pertama dihisab pada hari kiamat, dan ianya menjadi indikator, menjadi pengukur ibadah yang lain.
bila salat kita aman, amalan yang lain aman. Artinya lulus di hitungan salat juga, insyaallah hitungan amal yang lain ikut dipermudah. Tapi kalau sempat salat masalah, la haula wala quwata illa billah, maka bermasalah seluruh amal yang lain. Oleh itu kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan kita, jangan salat sembarangan, harus ikut sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Makanya sahabat selalu kunna narbuqu salata Rasulillah, kunna nanzur ila salati Rasulillah, ala adullukum kaifa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan shalla fulanun. Kemudian dia si fulan mengerjakan salat, lalu dia salat, lalu selesai salat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli kama sallait. Saya melihat Rasulullah salat dulu seperti saya barusan salat. Supaya apa? Supaya gambaran salat Nabi itu sampai pada kita. Sebab apa? Salat adalah jaminan selamat. Siapa yang tak salat tak selamat. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena salat itu berat, maka harus diangkat beramai-ramai. Salat itu berat. Kembali salat tu? Kembali salat bang? Makanya salat itu akan terasa ringan bila kita kerjakan bersama-sama. Ya kan? Kan seorang berjemaah pada orang salat julaju, salat awal kalau seorang. Apa sebab? Ini kalau seorang salat, kondak di awal waktu bano, lah di akhir waktu bano. Di awal nak capek, jibangke. Di akhir dek waktu tinggi sangat nek. Tidak laju. Tapi kalau bersama-sama, masya Allah, bersama-sama maka dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Nah, nampak nilai ya pakai persen. Berapa persen tu? Berapa persen tu? 27 kali lipat. Abang kau tak main piti mbak dulu dia tu benar. Beliau sekjam dulu ya, enggak. Nah. Jadi kaum muslimin 2700%. 2700%. Awak kadang mencari keuntungan 0,2% ni kadang kata, "Emangnya pindah rekening dulu ya?" 0,2%. Ini 2700%. Anggan juga kita nak datang. Itu masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka rugi besar bagi kita kalau kita tidak salat. Sama sekali itu lebih rugi lagi, dan juga termasuk rugi besar ketika kita tidak memanfaatkan kelipatan-kelipatan yang Allah berikan. Makanya itulah sebabnya kenapa antara azan dan qamat itu harus ada jeda supaya kita saling menanti, supaya tidak ada yang tertinggal. Ya, kan panggilan salat tentu orang bersiap. Oleh sebab itu maka ditunggu antara azan dan qamat. Kembali kepada Al-Fatihah. Dipilihnya surat Al-Fatihah menjadi bacaan yang tak bisa ditinggalkan dalam sebaik-baik ibadah, yaitu salat. Menunjukkan Al-Fatihah memiliki tempat yang tinggi. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam surat dan hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan umul Quran hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim, yaitu disebut dengan 7 ayat yang sentiasa berulang-ulang. Ya, asal kita salat minimal baca 17 kali dalam sehari semalam. Asal kita solat 17 kali dalam sehari semalam. Dan kalau kita tambah dengan solat-solat sunat lain, tentu lebih banyak lagi. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah jelaskan atau Nabi jelaskan bahwa siapa yang salat tapi tidak membaca Al-Fatihah,
maka salatnya khidajun ghairu tamam, maka salatnya adalah terputus, tidak sempurna, artinya tidak sah. Kalau sempat seseorang tidak baca Al-Fatihah dalam satu rakaat lalu dia teruskan, maka selesai belum lansai, ya, bayutang dah lansai. Oleh sebab itu, kalau Al-Fatihah belum terbaca, maka kita mesti kembali atau mengulang salat kita. Misalnya rukuk, setelah rukuk Al-Fatihah belum baca, salah balik ke atas. Tapi kalau lah sujud, kalau lah sujud ulang lihat dari awal, karena tadarukul arkan hanya dibolehkan hanya satu rukun. Misalnya kan dari rukuk dia berdiri ke rukuk itu ni, kalau lampu cik rukun kan, lampu rukun cik. Tapi kalau ada dua tetap lampu rukun, tidak balik, harus diulang. Habis 22 lah istilahnya cendol. Apa nomor tinggi bang tingkina wala sampai ke Arab Saudi kerja puile. Ini saya tahu ini kan ulang leh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, atau biaran awal umroh atau haji di miqat, kalau pulang lah kamu jalan buat kanang dia dan tidak umroh tang di miqat. Tak sah di atau tidak tahu apa tidak tawaf ifadah misalnya, termasuk pegang balik. Demikianlah dengan Al-Fatihah harus diulang. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Baik khidaj salatan disebutkan oleh Nabi tiga kali. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan ini yang sering disebutkan oleh para ulama. Hadis ini ketika menunjukkan fadilat surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu Allah bagi antara dirinya dengan hambanya. Allah dalam hadis qudsi Allah katakan, inni qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat itu dengan hambaku dua bagian. Allah menyebut surah Al-Fatihah dengan as-salah. Surah Al-Fatihah disebut dengan as-salah. Jadi kalau sesuatu itu disebut dia, misalnya uang mujale itu uang acuabunya, berarti ini yang paling, ini cenderung uang mujale itu berarti ini yang paling terbaik, yang paling mulia, yang paling tinggi di mujale. Nah, ketika Allah menyebut bahwa Al-Fatihah adalah salat, bahwa inti daripada salat itu adalah Al-Fatihah. Inni qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Yang pertama, fa iza qala wa baina abdi nisfain wa li abdi masal. Dan setelah itu hambaku bebas meminta apa yang dia inginkan. Nah, di sini isyarat bahwasanya Al-Fatihah mengandung puji-pujian dan mengandung doa dan permintaan. Ya, karena milik Allah itu adalah pujian-pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau untuk kita apa? Untuk kita ya permintaan. Kita boleh meminta kepada Allah. Kenapa kita yang minta? Tidak Allah yang minta. Apa dia awak minta? Indah inya. Nya awak dah butuh. Inya tak butuh kawak kan ya? Taib. Apa dia pujinya? Dia tempat pujinya dia apa? Nya elok. Nya elok maka dipuji. Diberinya sebelum kita minta. Itu tidak terpujinya, Jo? Iya, Jo? Sebelum diminta pun dia sudah beri kepada kita. Patut tidak dipuji?
Hah? Belum kita minta. Pernah tuan-tuan minta, ya Allah, sok pagi siapkan darah tu dan 80 kantong ada. Kada pernah minta? Iya. Pernah doa ajar itu enggak? Ya Allah, sok pagi siapkan darah dan 70 ada 80 kantong. Ini tentu dia mamanya, bapaknya. Berapa kantong darah yang dibutuhkan oleh manusia dalam sehari semalam? Tak beda? Hah? Tidak pernah bau kuku tu tidak. Ini masih siang juga dah. Tidak mahal dah. Hanya 80.000 cc. 80.000 cc itu apa culang? 80.000 cc. Hah? 1000 cc 1 liter. 80.000? Hah? 80.000 apa? 80 liter. Bawa 1 liter dah. Yang pernah transfusi dah. 1 liter dah berapa piti? Sabunlah, dah habisnya. Tak sabun dah. Hah? 80.000 cc itu darah tak boleh dijual, tak boleh jual. Tapi administrasinya, sewa plastiknya, sewa transportasinya, dan segala-galanya untuk 1 kantong yang berisi 1000 cc hanya 1 juta. Kalau itu 40 juta perlu saya. Hah? 80 juta. Siapa nak gaji 80 juta saya? Tak ada nak menunjuk mana. Nunjuk je lah lain. 80 juta sehari yang harus digunakan oleh umat manusia bisa hidup dengan darah yang dipompakan oleh jantungnya tanpa diminta Allah berikan. Nampak saya? Ada pun lah gaji 80 juta sehari tu seorang mu ya. Alun bini awak, alun anak awak, alun yang bawa tanggungan kita. Berapa besar nikmat Allah SWT. Maka kita puji dia. Makanya iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya alhamdulillahi rabbil alamin? Apa artinya alhamdulillahi rabbil alamin? Hah? Wih, enggak sekolah kalian. Apa arti? Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Alam semesta ini, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, kalau sampai wali desa, wali nama ini, kepala desa ya, kepala desa, ke daerah kekuasaannya sadesa, hormat, ya kan? Bahkan sakadusnya, kepala dusun, ya kan? Hormat dong. Bahkan RT, hormat dong. Padahal berapa lah wilayah desa, berapa lah wilayah dusun, berapa lah RT. Tapi ini tidak yang memiliki alam semesta. Berapa lah bumi kah? Bumi kau pulau we? Hah? Cito nak enggak? Cito nak enggak? Dah aben dah. Menuak kaji-kaji dulu sobang ya. Berapa sobang? Anak kau. Cito budi Cito di Kuliliang tu sekitar 6 miliar kilometer. Nah, ternyata menurut Profesor Harun Yahya bahwa sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini kalau dibantang tu 6 miliar kilometer. Tu apa coro dak Allah Taala nyusun dalam tubuh kita.
Makanya ciptaan Allah itu lebih hebat dari ciptaan siapapun. Makanya kalau Amerika misalnya nyobi pergi ke Mars, dan kagum kena itu. Demi Allah dan kagum. Mereka pergi ke bulan demi Allah dan kagum. Mereka hanya memanfaatkan apa yang Allah ciptakan. Tidak bisa ada nyusun sel dulu, tidak bisa. Jadi kita harus mengagumi Allah. Maka orang-orang yang tidak kagum kepada Allah, orang yang tidak memuji Allah, untuk apa kita tinggi-tinggikan? Tapi kita kagum pada orang-orang yang mengajak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hebat memang. Dan suasih memuntal tali 6 juta kilometer. 6 juta loh, jadi 6 miliar kilo. Amwa. Muntal tali, sudah susun dah rapi. Bisa masuk Allah badan dan tolak aja. Ngakulah. Ada bisa, tapi Allah SWT Maha Kuasa. Tidak ada yang membantunya, dia sendiri. Karena innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kekuasaannya mutlak, maka kebaikannya mutlak, maka pujian hanya untuk dia, maka pujian hanya untuk dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini secara langsung kita mengakui dan yakini, imani bahwa tak ada pemilik selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak ada pemilik selain Allah. Dan banyak yang coba-coba nak memiliki, katanya seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Nah, sudah itu tenggelam di ayu, lame mati. Masa Tuhan lame, Tuhan mati? Acu boleh dia Namrud, tak juga cahaya orang, dibuat bangunan tinggi dia, yang tak cahaya Allah dia tir kan? Dibola panah berapi dia. Sudah itu inyo mati dek langau, masuk langau lalu hidung. Sudah itu dapat ngolun dia Tuhan. Lalu kalau secara dialog kanlah kalah secara ilmiah oleh Ibrahim alaihissalam. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Kalian tidak perhatikankah orang yang telah berdebat dengan Ibrahim tentang Rabbnya? Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa, katanya. Dia bisa. Kenapa dia bisa? Panggil dua orang rakyat lemah, satu dibunuh, satu dilepas. Iko hidup, iko mati. Asyoloso kan? Cuman Ibrahim kan cerdas. Karena memang orang yang ikut, orang beriman itu mesti lebih cerdas. Sepanjang sejarah, baik orang kafir maupun non muslim yang sesat, orang kafir atau orang Islam yang masuk aliran sesat, pasti akan hujahnya pasti akan lemah. Pasti akan lemah. Tapi kalau orang yang beriman dan lurus, dia hujahnya pasti kuat. Apa kata Ibrahim? Innallaha ya'ti bisyamsi minal mashriq. Woi Namrud, Allah Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Sitan timur sah. Coba sekali jadilah suatu tobik deh barat. Bisa deh. Bisa deh. Enggak, fabuhital ladzi kafar. Patah lidah orang kafir itu tidak bisa menjawab. Ini memang tidak bisa daerah. Boboh tak menobit mataharinya. Apa menobit matahari? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari pikiran orang-orang cerdas dunia. Siapa orang paling cerdas dunia? Siapa nak tantu dan tunjuk? Cucu. Kalau belajar dulu siapa? Bang ya. Manusia paling cerdas siapa? Lalu po jawab apa? Albert Einstein ya, ya. Albert Einstein itu lolonya. Saja ilmunya ilmu fisika.
Sudah itu abu anda tahu saudara. Ya, sebab apa? Kita mengaguminya karena kita mengagumi dunia. Ya'rifuna zahiran minal hayatid dunya hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka melihat, mengetahui yang zahir dari dunia ini, padahal mereka di akhirat lalai. Manusia paling cerdas itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cerdasnya? Ilmunya. Kalau Einstein tadi berhak dapat gelar manusia cerdas, tentu ilmu fisika ndak lo sodor, adona ndak bisa pocang, ndak rumus, awak pocang sudah itu, ya, itu sodor disigar. Cuman di abad modern ini beliau menjadi bapak fisika dunia, dianggap paling cerdas. IQ-nya, karena diukur IQ-nya tinggi, dianggap manusia paling cerdas. Kalau diukur IQ Rasulullah pocah lah ukurnya, ndak bisa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya ilmu dunia akhirat. Ilmu dunia dia tahu, orang yang tidak tahu. Belum lagi orang-orang Jerman meneliti ke dasar lautan, maka Nabi sudah memberikan ilmu itu. Belum lagi orang menemukan pesawat terbang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan ke situ. Belum orang menemukan mobil, Nabi sudah mengatakan akan ada itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Ya, ilmunya. Makanya Pak Habibie rahimahullah wa ghafara lahu wa ja'ala jannata mathwah. Pak Habibie kan terkenal paling cerdas saja. Kan ya, Bang? Pak Habibie kan terkenal manusia cerdas Indonesia kan? Iya. Dulu tu nak kenek wasabi wang contoh Habibie punya kan ya. Ya dulu dan Cina contoh Habibinya. Tapi untuk dia tak contoh Habibie lah. Apa sebab? Habibie nyose tak contoh dia. Dia tak nyose tak contoh dia. Asli bang. Habibie nyose andainya dia dulu masuk darun ni. Masuk darun ni, masuk pesantren. Asal itu pandai nahwu sharaf, pandai balaghah, pandai ilmu agama, pasti manfaatnya lebih besar daripada beliau bisa bikin pesawat terbang. Kita nyungsu sama-sama tengok di akhirat mana banyak gak pahala ulama yang mengajarkan ilmu daripada Habibie yang mengajarkan pembuatan pesawat. Mana banyak? Inya ndak bisa saudara, akan awak ndak bisa mengikuti pelajarannya dah. Kan ya? Tapi ulama mulai dari orang sekelas Habibie sampai dengan Faisal Habibie, habis saya ikut kaji. Iya. Iya, mulai dari sekelas Bahrudin Yusuf Habibie sampai Faisal Habibie bisa ikut mengaji. Semuanya dan nilai tadi kita katakan Al-Qur'an, Al-Fatihah yang kita baca, satu huruf yang kita ajarkan 10 kebaikan. Mungkin orang yang belajar mur pesawat, tentu ada pahala. Kecuali perlu niat khusus. Ya Allah, saya belajar membaut ini, mempelajari ini untuk manfaat bagi Islam dan kaum muslimin mungkin. Tapi kan tak ada dalam teori ilmu tu dong. Sah? Ya kalau orang buat pesawat cita tak bayang apa? Kalau orang buat pesawat apa tak bayang? Piti. Sah? Kan ya? Sudah itu diisi dengan wang-wang cantik-cantik, wang-wang ancak-ancak. Kan ya? Tak ada. Saya tengok yang nama peta bang, ada orang buat ni jadi pelayan. Nama dosa kan waktu peta bang, makanya kalau pergi jalan jauh jangan sampai. Ya, caklah bahasa Musa yang sabda Nabi SAW, tak boleh musafir lebih kurang dari tiga orang sang deh. Pak iso dia bang. Makanya musafir mesti musamu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi alhamdulillah rabbil alamin adalah mengikrarkan bahwa yang memiliki ini semuanya Allah tabaraka wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang.
kalau bukan karena kasih sayangnya kaum muslimin, nengok kita yang banyak dosa ini, kita diganti dengan yang lain. Tapi Allah kasih sayangnya dan rahmatnya lebih cepat dari murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih cepat daripada murkaku. Awak nengok orang berdosa ke awak. Kenapa so jojok kan? Ya, nak minta maaf kadang lah sepaya-paya tak maaf kan tak jawab, tiada maaf bagimu. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering kita minta maaf, berdosa lagi, minta maaf lagi, Allah suka yang seperti itu. Tak pernah bosan menerima taubat hambanya. Kalau awak 3 kali tolaknya, SP1, SP2, sudah itu kana qalun. Ada SP3, tak ada. SP3 surat cinta selamat berpisah. Kan ya? Awak punya bekal tadi kami berapat dari pagi tadi kini bocah selesai, asal bocah selesai. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada santri yang sudah dapat SP2. Bicara kalun. Jadi itu bisa awak nyawa memang tak penyayang kepada Allah Taala. Sah? Kan ya? Iya ndak? Nampaklah orang rumah jadi itu salah 2 kali langsung. Langsung kalau main. Nah, kalau sampai jadi itu bahaya. Cuma untung lagi sayang ke orang rumahnya ya. Alhamdulillah. Lalu kodok bayar masalah tetap bertanggungnya. Ya, karena laku itu badan nek menanggung kan. Nah. Apa kui cunya deh? Dutinya awak kecil lama dulu kan menikah san. Sen kamak dehnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah menjawab langsung, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dia menyebut itu adalah jawaban yang menandakan Allah siap mengikuti dan mendengarkan kita. Ya, jelas ya? Hambaku telah memujiku. Balasan orang memuji tentu dipuji pula. Masya Allah tabarakallah. Kemudian wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah taala athna alayya 'abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, hambaku telah menyanjungku. Memuji, menyanjung, meninggikanku. Wa idza qala maliki yaumiddin majjadani 'abdi. Ketika dia membaca Maliki Yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan, kata Allah, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Nah, kalau kita puji dia, kita sanjung dia, kita muliakan dia, maka kita pun akan diridainya. Ditambah lagi setelah itu, idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah berkata, hada li wa li abdi masal. Inilah bagianku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Sah, ibadah milik Allah. Maka rugi orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, karena akan ditolak mentah-mentah. Akan ditolak mentah-mentah. Man amila amalan asraka fiha ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang beribadah kepadaku dengan menyekutukanku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tak perlu. Allah innal ana aghna syuraka minasyirk. Saya tidak butuh sekutu-sekutu. Oleh sebab itu kaum muslimin, segala syubhat yang dilancarkan orang untuk mengajak kita meminta kepada selain Allah dengan alasan dia wali, dengan alasan dia keramat, dan ini sebagainya, tinggalkan itu. Karena Allah tidak butuh. Allah pesankan kepada Nabi,
wa idza sa'altani fas'alillah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Pasal Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Terus kan mereka wali-wali. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah juga melalui para wali itu. Melalui para wali keramat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak beribadah pada mereka, cuma meminta supaya didekatkan kepada Allah. Allah apa kuasa mereka? Jangan-jangan mereka juga sudah dipanggang di neraka. Karena tidak sedikit dari mereka yang dikatakan wali itu banyak yang pendusta. Atau orang menisbatkan perkataan dusta kepadanya. Ya sedikit. Orang yang mengatakan wali itu orang pendusta. Sebab apa? Dia ditipu oleh syaitan karena tidak berilmu. Ya, orang menganggap dia keramat, padahal sebenarnya dia sudah ditipu oleh muslihat syaitan. Ya, ada yang mengklaim bisa bertemu dengan Allah dengan ilmu kasyaf. Ya, rupanya pergi ke Lukasok. Lukasok tentunya dia puncak kompe. Jadi itu wasunya setan situ. Biasanya setan dunia Tuhan wangnya. Jadi itulah wasunya aja. Lah wasunya aja. Dia Tuhan. Jadi enggak tahu. Kalau baca sejarah orang-orang yang mengklaim bisa wasu Allah Ta'ala, dia belajar ilmunya, agamanya. Dia belajar ilmu agama dasar. Tidak ada. Tidak ada belajar ilmu agama. Itu di mana dapat sertifikasi? Di mana dapatnya ilmunya di mana? Di mana? Di zikir? Pasti dari syaitan. Pasti dari syaitan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cerdas tidak dapat ilmu kecuali diajar oleh malaikat. Kalau dapat tahu malaikat kayaknya jadi nabi itunya. Bagi nabinya nabi pedus, nabi palsu. Nasallallahu alaihi wasallam. Mas waktu salat? Hah? Kita sudahi atau salat dulu atau azan dulu? Azan dulu langsung tutup atau azan tunggu sampai qomat? Enggak ada jawaban, punya denti sudah udah. Sampai qomat aja, lah. Itu dan tengah kajian qomat langsung payah lo jadi lah. Baik. Azan Usama. Ya. Usama tu. Baik. Allah. Allah. Sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna
La haula. Allah. Asyhadu an la Allahumma shalli ala salatul qa'imah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza afwan qala hadhi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan ini bagianku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Yaitu ketika baca ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus. Dari mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Dijelaskan surah An-Nisa 56. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan Nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka sebaik-baik teman bagi kita. Ma'asyiral kiram, di ayat ini pertama kita mesti berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah. Karena hidayah itu pemberian Allah, maka kita minta. Dan Allah menyukai, dalam tadi hadis bahwa Allah menyukai kita meminta hanya kepadanya. Maka minta hidayah. Yang kedua, kalau ingin dapat hidayah mesti taat kepada Allah dan Rasul. Karena hidayah itu bukan mengetahui, tapi adalah mengikuti. Kalau orang-orang yang tahu tak mengikuti, itu belum dapat hidayah. Orang-orang kafir tahu di dalam Islam itu hukum salat wajib, tapi dia tidak salat karena dia kafir. Orang-orang kafir itu tahu dia bahwa Tuhannya orang Islam itu adalah Allah, tapi dia tidak beriman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang tahu Allah Tuhannya tapi tak beriman kepadanya, berarti dia belum dapat hidayah. Orang yang tahu bahwa salat itu adalah rukun yang paling wajib, tahu dia tidak salat, berarti belum dapat hidayah. Orang yang tahu puasa Ramadan, semoga Allah sampaikan kita, orang yang tahu puasa Ramadan adalah wajib lalu dia tidak puasa, berarti belum dapat hidayah. Orang yang sudah tahu bahwa minum minuman keras itu berbahaya, tahu dia minum juga, belum dapat hidayah. Orang yang tahu bahwa judi itu
adalah penyakit masyarakat, lalu dia tidak bisa meninggalkannya, berarti belum dapat hidayah. Jadi hidayah itu bukan mengetahui. Mengetahui tidak dapat hidayah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah tahu, orang kafir Quraisy tahu dulu zina itu haram, tahu dia. Judi itu haram, tahu dia. Orang kafir Quraisy itu tahu dia bahwasanya riba itu haram, tapi mereka tidak tinggalkan, mereka lakukan. Hanya sekedar tahu tidak membuatkan mereka orang-orang taat. Makanya ketika Ka'bah terjadi banjir bandang 35 tahun, di waktu umur Nabi 35 tahun, sampai Ka'bah runtuh sebagian, dan Ka'bah runtuh dan Hajar Aswad hanyut. Mereka sepakat membangun Ka'bah dengan iuran masyarakat Mekah semuanya. Sebarannya contoh Musa Haji, mereka bangun karena ini adalah rumah suci, rumah Allah SWT, Baitullah, dengan syarat. Nah, coba lihat, kadang-kadang orang jahiliyah itu lebih hebat pula kita sebagiannya, ya, bahwa untuk membangun Ka'bah kembali, karena ini adalah rumah suci, tidak boleh dari hasil-hasil kotor. Apa yang mereka eliminasi, yang mereka tidak bolehkan? Satu, tidak boleh dari hasil judi. Tapi kan berjudi, cabut undian kadang dekat Ka'bah pula. Jadi mereka tahu bahwa judi haram, tahu. Tapi mereka suka berjudi. Makanya ketika bangun Ka'bah, tidak boleh duit judi. Yang kedua, tidak boleh hasil dari pelacuran. Padahal mereka legalkan pelacuran. Tinggal pasang bendera depan rumahnya, itu sudah boleh daftar untuk jadi member di situ. Dan buktinya anak yang lahir dari perzinahan itu dipanggil ahli DNA. Kalau disebutkan anak si fulan yang pernah berhubungan dengan orang itu, lalu disuruh ini anak si fulan, maka disahkan sebagai anaknya. Berarti legalkan. Tapi hasil itu tak boleh untuk bangun Ka'bah. Tidak boleh dari hasil pendukunan. Oh, mereka pada dukun semua. Tahu mereka bahwa sesungguhnya hasil dari pendukunan itu tidak halal. Tidak boleh dari hasil kezaliman. Padahal mereka suka mengambil harta orang tanpa izin, bahkan merampas. Tapi untuk bangun Ka'bah tidak boleh. Jadi mereka tahu semuanya, tapi tidak dapat hidayah. Yang diserukan oleh Nabi SAW itulah sebenarnya, meninggalkan semua keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu, bukan yang lain. Untuk kembalikan ibadah hanya kepada Allah, tetapi mereka tidak mau menerimanya, tidak mau menerimanya. Mudah-mudahan Allah SWT dengan seringnya kita salat, sering kita baca ini ayat dan berminta kepada Allah hidayah, sehingga ilmu kita bukan hanya seperti batang pohon yang rindang, tapi tidak tiba-tiba buah. Anjak sawitnya baknya, iya, tapi tidak sebab buahnya. Melapuat mau buah tapi tidak buah. Doyan lah kadang batang mahnya itu dia doyan uang. Apa nomor koyang daun tapi buah nak kena lobe. Doyan daun hijau buah tapi tidak hijau daun tidak buah. Jadi dia tuan-tuan kayu tidak buah. Tanang kayu tidak buah. Tanang sawit tidak buah. Berguna. Begitulah ilmu yang tidak diamalkan. Makanya ilmu wajib diamal. Sekarang kita tahu salat adalah amalul utama, dan bahwa dikerjakan secara berjamaah itu lebih utama. Saya berazam dari sekarang salat mesti saya kerjakan ke masjid. Ya, bahwa saya tahu bahwa telah sanggup pergi haji, saya wajib haji. Saya berazam karena saya sudah mempunyai kemampuan, saya sekarang daftar naik haji. Dan ketika saya tahu bahwa puasa Ramadan adalah menyehatkan jiwa dan raga, dan amalan yang sangat dipuji oleh Allah Taala, maka saya berazam bahwa Ramadan ini tak ada lagi hari kecuali saya akan puasa, dan seterusnya. Setelah itu yang tambahan banyak sekali. Makanya merugi kita kalau berilmu tapi tidak diamalkan. Makanya para ulama menyebut al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tak
tak berbuah. Hanya jalan tak banyak orang berilmu misal, tapi amalannya dilaksanakan. Makanya Imam Abdurrahmanul Qasim rahimahullah mengatakan qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Ilmu yang sedikit diiringi takwa, yaitu amal. Ya, takwa itu artinya mengamalkan. Kalau dia perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan, maka itu takwa namanya. Sedikit ilmu dengan takwa katsir, nilainya banyak. Wa katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil. Banyak ilmunya tapi tidak diamalkan, nilai sedikit. Contoh tadi dia mana mau sawit 10 batang tapi panen 1 ton sekali panen, daripada sawit 1 batang panen 1 ton 2 kali panen, mana pilih? Ulang. Sawitnya 10 batang sekali panen 1 ton. Nanti sawit 1 batang panen 2 kali panen bau 1 ton. Mana cak? Cak lah 10 batang je. Pupuk sekene, iya kan? Tanah sekene, hasil banyak. Tapi kalau 1 batang 1 ton je 2 kali panen. Atau tidak banyak orang sawit. Makanya dulu banyak di antara orang tidak berminat ke sekolah agama, karena yang sekolah agama dengan tidak sama je nampak. Tak nampak batai hidung dia bersaji itu kan. Jadi oleh sebab itu maka orang tidak berminat. Tapi sekarang alhamdulillah yang sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah umum memenuhi masjid-masjid Allah SWT, khususnya di kota-kota. Maka orang pun semangat menyekolahkan anaknya sekolah agama. Ternyata yang sekolah agama tidak kurang dari yang tidak sekolah, bahkan lebih. Lebih suruh jadi menteri bisa aja. Kan bisa? Jadi presiden bisa aja. Cuma tidak cair. Suruh adalah jadi presiden. Tapi tidak pakai pemilu-milu, tidak namun. Kalau kan masih belum umur, tidak nator. Dan nak suka belum umur. Tapi kalau tidak ada nomor, cak dan maju. Isanya. Semua S1 bisa dan apa lawak S3. Kan ya? Kan perlu hubungan luar negeri. Harus dia suka luar negara, ada kawanannya. Kan ya? Nang kayu, nawain musikin banyak juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sana di presidennya. Tapi jangan baca buik jangan kini. Kalau cabut jangan kini payah di presiden. Kan iya bang? Kan iya? Ya kini ada semua ada depan uang jadi langgalang doang. Masa presiden kena langgalang jadi presiden? Makanya dia tidak setuju dan debat-debat. Dia jangan pakai debat-debat juga. Jangan debat itu merusak hati. Kan iya? Kan kalah tidak lewat dah. Jadi awak dia biasa nengok mas dua ayam jadi lewat lo nengok kan ya. Sudah itu kalau dulu meme gambar-gambar nelo meremehkan. Akhirnya antara pengikut pendukung pun terjadi alun boleh lah awak lah banyak kuali nampaca. Ada pinggan nanti jatuh. Makanya sana kau tak tahu ikut uang awaknya. Dahulu tak ada debat Amerika, tak ada debat di Eropah, tak ada debat calon presiden awak lah. Kini buat dong debat pula kita. Uang tak bantah bono awak. Bersiangnya gara-gara itu. Ya. Jadi kalau sampai dan jadi ketua KPU ditiadakan itu. Cuman kalau masih banyak nak jadilah dan tak kena tu. Itu ajarnya. Dan sampai pada titik tak ada nomor ada nomor. Intinya apa? Caklah tak jadi apa-apa, tapi jadi hamba Allah yang senantiasa menjadikan salat sebagai amalan utamanya. Kan di situ ada ayat-ayat yang sangat mulia yang tak diturunkan dalam Taurat dan Injil, ayat yang lebih mulia dan daripada Al-Qur'an, daripada Al-Fatihah. Baik. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Kita tutup sajalah. Ada pertanyaan? Coba banyak pertanyaan besok. Ikut seni buat malam apa aja dari Dubon ke Ramadan ya. Nah, Taib. Kalau nak ada berarti lah paham dia. Memang kalau lebih waktu kan lah pahamnya sana. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. InsyaAllah tak setahun
sebulan lagi insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.